GBI Anugerah Gria Sri 2. Kita siap memuji Tuhan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari sama-sama berikan pujian yang terbaik lebih lagi bagi Tuhan kita. Sebab kita percaya kuasa-Nya memenuhi hidup kita. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari lebih lagi bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia, amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sebesar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari tepuk tangan di atas kepala, nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kita percaya pagi hari ini Tuhan izinkan kita datang di hadirat-Nya, datang di hadapan-Nya. Semua karena anugerah dan cintanya Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama gunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, Tuhan tetap ikat kita dengan satu tali kasih-Nya. Mari rendahkan hati kita. Kita satukan hati kita pagi hari ini.
Firman-Nya nyatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Kita percaya pagi hari ini kita akan menerima kuasa daripada Tuhan, kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Sebab kita percaya kita semua akan mengalami Pentakosta ketiga. Mari satukan hati kita. Saya persilakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersaat dulu sejenak di hadapan. Minta ampun sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Lepaskan pengampunan kepada semua orang yang menyakiti kita. Mari rendahkan hati kita. Engkau yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang dimuliakan. Biar yang nampak hanya kemuliaan. Kembali kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Ini kami, ini keluarga kami. Jamah kami Tuhan, penuhi kami, pulihkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap hari, setiap pagi, tidak pernah habis dalam hidup kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Selain kami puji dan sembah Kau dengan segenap hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Biarlah perkenanan Tuhan menjadi milik kami. Di dalam nama Yesus, kami tabiskan ibadah ini di dalam satu nama yang besar, nama yang penuh kemenangan, yaitu Tuhan Yesus namanya. Haleluya, haleluya, amin. Mari buka hati kita. Jesus. Membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari nyatakan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Jamah kami lebih lagi. Mari nyatakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kuasa Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa seperti Engkau Yesus. Kami mau satukan hati kami lebih lagi, duduk diam di hadirat-Mu, mendengarkan setiap isi hati Tuhan. Berkati hamba-Mu, bahkan berkati setiap kami. Kami percaya hidup kami biarlah terus melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami satukan hati kami hanya di dalam nama Yesus. Tuhan sama-sama nyatakan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, tetap sehat, semangat. Walaupun corona melanda Indonesia dan dunia, kita harus punya positive thinking. Kita harus berpikir positif bahwa semuanya akan berlalu. Dan Tuhan sudah siapkan berkat-berkat yang luar biasa buat kita. Buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebabnya hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, sehingga kita semakin kuat. Karena firman Tuhan menuntun kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 47 ya, 47. Ya, tetap semangat Bapak Ibu, luar biasa. Ya. Ayat 41 dari Kisah Rasul 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan dalam mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Peristiwa ini terjadi saat pencurahan Roh Kudus. Ya, minggu lalu kita sudah merayakannya, ya. Bahwa Petrus dan 120 orang. Ingat, kira-kira 120 orang di loteng Yerusalem. Yesus berkata, jangan beranjak dari tempat itu. Karena apa? Karena Tuhan berjanji kepada para rasul dan orang-orang yang lain. Apa janji itu? Yaitu dia akan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kristus yang dicurahkan. Dan akhirnya mereka semua terimpartasi dengan kuasa Roh Kudus. Dan akhirnya bahasa yang lain. Dialekto. Dan situ banyak bangsa-bangsa yang sedang berkunjung ke Yerusalem. Mereka mendengar Petrus berkhotbah dan yang lain berbicara dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Itu luar biasa. Jadi Roh Kudus itu mengurapi para rasul dan 120 orang. Dan akhirnya terjadilah ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Nah, perkataan siapa? Perkataan Petrus. Ya, perkataan Petrus. Bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mereka terimpartasi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi perubahan oleh kuasa Roh Kudus itu merubah diri kita dulu. Ya, ingat, Roh Kudus itu merubah diri kita dulu, baru kita boleh impartasikan ke orang lain supaya orang lain juga berubah. Petrus dan teman-temannya
dirubah oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan untuk orang lain, rubah dulu diri kita, baru orang lain. Kita tidak bisa merubah orang lain sebelum diri kita dirubah. Ya, jadi katakan ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Sebab perkataan Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wow, Petrus berkhotbah. Ya, dia berkata, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gelar Tuhan itulah ada pada Yesus Kristus. Makanya banyak orang bertanya, kenapa manusia dijadikan Tuhan? Bapak Ibu, Yesus bukan dijadikan Tuhan. Memang dia Tuhan. Amin. Dia itu Tuhan. Kenapa? Gelar Tuhan itu Kurios, sang penguasa. Penguasa atas apa? Atas maut. Atas kematian. Manusia, dia mau ganteng, mau jelek, tinggi, pendek, gemuk, kurus, keriting lurus, putih, hitam, belok, sipit. Kalau datangnya mati, datangnya maut nih, maut itu kelapukan tubuh ini. Saudara mau cantik, jelek, tetap mati. Amin. Yang di belakang yang enggak amin, tetap mati. Ya, karena kita ini bukan ini ya, bukan tubuh ini. Kita itu roh. Ya, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memberi diri dibaptis, dan akhirnya kita disebut anak-anak Allah. Anak Allah itulah roh kita yang kita sendiri, anak manusia ini yang menjadi upah dosa. Makanya Yesus dipanggil Tuhan, sang penguasa, karena dia bisa mengalahkan maut. Kalau ada nabi, ada orang kaya, orang hebat, dia bisa mengalahkan maut. Saya panggil Tuhan dia. Saya akan panggil dia Tuhan. Kalau dia bisa mengalahkan maut. Tapi maaf, siapapun di dunia ini, nabi siapapun, rasul siapapun, orang hebat siapapun, kalau datanya mati tetap mati, tidak bisa mengalahkan maut. Makanya tidak ada gelar apa-apa. Gelarnya ya mayat sudah. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia bangkit mengalahkan maut. Hanya satu-satunya yang bisa mengalahkan maut, itu Tuhan Yesus. Makanya gelar Tuhan ini, itu sang penguasa maut itu. Satu-satu. Ya, makanya dia Petrus setelah melihat menyaksikan Yesus bangkit, langsung dia berkhotbah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus yang diurapi. Ya. Setelah mendengarkan khotbah ini, maka ayat 41 orang menerima perkataan itu berdiri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Kenapa? Banyak sekali. Karena para rasul dan 120 orang itu sudah dirubah oleh Roh Kudus. Makanya untuk merubah orang lain, kita dulu harus dirubah. Sekali lagi, kita tidak bisa merubah orang lain sebelum diri kita berubah. Kita berubah dulu, dirubah oleh Roh Kudus, maka kita bisa partasikan itu kepada orang lain. Maka orang lain pun berubah. Ya, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, apostolon didake apostolon. Didake ya, pengajaran para rasul, apostolos. Ya, kenapa harus bertekun dalam pengajaran rasul? Kan mereka banyak orang Yahudi. Kenapa tidak bertekun dalam pengajaran para imam, orang Farisi, orang Saduki? Ya, karena mereka sudah menerima kebenaran. Kebenaran itulah yang diterima melalui Roh Kudus dari para rasul. Sehingga mereka memberi diri dibaptis, dan akhirnya banyak sekali orang yang bertobat memberi diri dibaptis. Wow, luar biasa. Itu sebabnya kita, orang-orang yang sudah diurapi Tuhan, harus berdampak bagi banyak orang. Sehingga banyak orang juga bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ada beberapa yang ragu. Ada beberapa yang ragu. Ya. Tapi karena mujizat, para rasul berdoa, yang buta melihat. Wah, saya percaya mujizat terjadi banyak. Mereka melihat mujizat itu dan mereka akhirnya ketakutan. Wow, luar biasa. Ini mujizat di depan mata. Makanya banyak orang kalau kesembuhan ilahi, banyak orang berbondong-bondong. Kalau mau mujizat banyak berbondong-bondong. Tapi ingat, mujizat harus diimbangi dengan pengajaran. Demikian juga pengajaran harus ada bukti mujizat. Jadi kalau mujizat tanpa pengajaran yang benar, itu agak pincang. Demikian juga kita pintar pengajaran, tapi tidak pernah bisa membuktikan pengajaran itu benar dan mujizat terjadi. Harus seimbang mujizat dan pengajaran. Luar biasa. Wow, itu kalau sudah benar-benar diurapi Roh Kudus, kita betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Dan lalu ada yang dari mereka menjual harta milik lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saat itu kekristenan, ya, Kristen mula-mula kan, ya, Pak Curaro Kristen mula-mula. Belum ada gereja, belum ada gereja. Baru ada bait Allah. Masjid, belum ada masjid, belum ada. Baru ada Baitullah, Baitul Maqdis, yang sekarang itu sudah jadi masjid Dome of the Rock di Israel. Di situ bait Allah. Bait Allah di dunia hanya satu. Ya, di Bukit Moria itu. Ya, tempat Abraham mempersembahkan siapa? Ishak apa Ismail? Ishak apa Ismail? Kambing domba, bukan apa. Makanya jangan berantem Ishak atau Ismail. Kambing domba yang dipersembahkan, ya. Nah, disitulah bait Allah hanya satu. Karena disitulah Tuhan hadir. Nah, orang Kristen mula-mula ini adalah orang Yahudi plus. Plusnya kenapa? Karena mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya Alkitab Perjanjian Baru. Karena mereka menolak Yesus. Bahkan mereka menyalibkan Yesus. Jadi orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya Yesus itu anak Allah. Yesus itu Tuhan. Makanya mereka punya Alkitab aja Taurat. Ya, nggak percaya Injil. Tapi orang Yahudi plus itu ya orang Kristen mula-mula. Ya, bukan orang Arab, bukan orang Yahudi. Ya, nah mereka menjual harta milik lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Karena mereka ditekan. Inilah pengikut Kristus. Ini orang-orang ini yang suka ikut-ikut Yesus. Padahal Yesus disalibkan, mereka kabur semua. Mereka lari semua. Dan akhirnya setiap mereka menderita bersama-sama. Kita Kristen di Indonesia ini luar biasa. Bebas. Mau pilih mau gereja yang mana. Kalau ke gereja kan tinggal pilih. Mana ya gerejanya yang gede. Mana ya gereja yang musiknya bagus, mana? Dimanapun, saudara jangan berpikir kalau gereja besar, Yesusnya ada 2. Kalau gereja makin besar, Yesusnya 3, enggak. Mau gereja besar, gereja kecil, Yesus Kristus tetap hadir, asalkan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudara yakin itu? Yakin itu? Kita gereja kecil, enggak apa-apa. 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Tadi nggak perlu, saya nggak enak nih gerejanya, musiknya nggak. Bukan musik, ada Tuhan nggak? Biar musiknya bagus, kalau nggak ada Tuhan, ya kita sederhana. Tapi kalau Tuhan hadir, maka kita semua diberkati. Amin. Ya, jadi dengan akhirnya ayat 46, dengan bertekun itu selalu setia, taat dan sehati. Ya harus sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya karena mereka masih latar belakang Yahudi. Mereka harus ke Baitullah. Ya
apa? Ke bait Allah untuk berdoa. Jadi setiap hari mereka ada di bait Allah untuk berdoa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Nah yang lucu, berdoa di bait Allah tapi memecahkan roti di rumah. Memecahkan roti inilah asal dari kata Eukaristia. Memecahkan roti artinya ada ucapan syukur. Karena mereka mengingat waktu Yesus sebelum disalib, Yesus memecahkan roti dan memberikan minum anggur. Mereka mengingat itu dan itu sebabnya budaya memecahkan roti dan minum anggur itu yang disebut Eukaristia. Ekaristi artinya ucapan syukur. Ya, ucapan syukur. Akan bersama di rumah masing-masing. Kenapa? Karena prosesi ucapan syukur di dalam bait Allah sebagai agama Yahudi dan orang Kristen mula-mula berbeda. Kalau orang Yahudi, inilah roti melambangkan, mengingatkan kami untuk pembebasan kami dari bangsa Mesir. Jadi perjamuan dalam orang-orang Yahudi adalah pembebasan jasmani. Pembebasan jasmani. Tapi perjamuan di dalam kekristenan adalah pembebasan roh. Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah roh. Yang diselamatkan ini roh. Tubuh ini akan hancur jadi tanah kembali. Jadi anak Allah itu roh. Kita manusia itu roh yang sedang mengenakan tubuh yang tidak kekal ini. Tapi roh kekal karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, jadi orang-orang dengan bertekun dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Jadi Bapak Ibu, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka ada sukacita, kegembiraan dalam hati kita. Kita tidak saling menyerang, tidak saling gosip, tidak saling iri, cemburu, tidak ada. Kalau Roh Kudus yang menuntun kita, pasti luar biasa. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Ya, jadi kalau kita sambil memuji Allah, wow, tiap hari mereka memuji Allah. Kenapa? Karena kasih yang mula-mula itu ada sama mereka. Dan mereka disukai semua orang. Dan perilaku mereka disukai banyak orang. Kalau saudara baca terus, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena kesukacitaan itu memancar dalam hidup mereka. Dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa. Sambil mereka disukai semua orang. Luar biasa. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, saya percaya kalau kita menyembah Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus, karena Roh Kudus menuntun kita. Sehingga hidup kita menjadi teladan. Saudara sudah jadi teladan? Mari, dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita, di dalam kita bergereja, kita harus jadi teladan, khususnya buat anak-anak kita. Sehingga nantinya anak-anak kita menjadi generasi penerus gereja kita. Karena sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Karena perilakunya orang Kristen mula-mula, orang Kristen mula-mula ini, maka kita dijuluki di Antioquia kita dipanggil Kristen. Jadi kekristenan itu adalah ucapan orang lain kepada pengikut Kristus. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang yang luar biasa. Ya, kalau orang saudara suka mabuk, suka minum-minum, kan tidak dijulukan, tidak jemput nama, tapi ada julukan, oh si pemabuk itu. Nah, ya. Terus apalagi kalau orang suka ngomongin orang, ya gosipin orang, wah mulutnya ember. Nah itu ada nama-nama yang disebutkan, gelar gitu loh. Nah orang-orang Kristen mula-mula ini karena perilaku mereka menggambarkan Kristus dalam hidup mereka, maka orang akhirnya di Antioquia dipanggillah kita orang-orang Kristen. Jadi Bapak Ibu,
Mari, sebagai orang Kristen, jadilah berkat dimanapun kita berada. Karena melalui hidup kita, mereka boleh melihat Kristus. Karena melalui hidup kita, mereka sedang membaca perjanjian baru. Ya, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, mari lakukan. Jangan jadi beban buat orang lain. Ya, tetap semangat menghadapi corona ini. Karena corona pasti berlalu. Ini adalah ujian buat kita. Kita masih tetap setia mencari Tuhan atau kita putus asa. Kalau kita putus asa, kita bersungut-sungut, kita sedang jatuh. Ya, kekebalan tubuh kita sudah jatuh. Ya, kalau kita bersyukur, maka imun itu akan naik ya. Mengalahkan sakit penyakit apapun. Mari Bapak Ibu memuji Allah. Lakukan yang benar dimanapun kita berada. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini yang kita baca dan kita renungkan bahwa orang Kristen mula-mula mereka sangat betul-betul melakukan apa yang Tuhan berikan. Roh Kudus urapi. Karena buktinya Tuhan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah. Berarti ada teladan yang mereka lihat dalam kehidupan orang Kristen. Indonesia ini bisa berubah asalkan orang-orang Kristen boleh menjadi teladan. Dan di pandemi 19 ini luar biasa. Kita lihat gereja banyak bergerak. Ya, gereja banyak bergerak. Memberkati siapapun tidak melihat agama, latar belakang. Gereja banyak bergerak. Wow, luar biasa. Dan itu sudah menjadi nilai plus buat kita. Kita tidak banyak omong, tapi kita lakukan itu. Coba saudara lihat, paling banyak mana yang melakukan itu? Orang Kristen. Karena orang Kristen ditentukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya kita selalu bersyukur. Karena kita ini adalah biji mata Tuhan. Dimanapun kita berada, saat kita menyampaikan firman Tuhan, saat menyampaikan kebenaran, jangan takut. Kuasa Roh Kudus, kuasa Allah itu menyertai kita. Karena bukan kita yang bisa memenangkan jiwa. Kita hanya alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan keselamatan kepada orang lain. Yang merubah hati orang itu adalah Roh Kudus, bukan kita. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Karena yang merubah orang jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Bukan kita, tapi Roh Kudus yang luar biasa. Sebabnya yang terakhir, ya, Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tapi kita sudah terima sekarang, kan? Ini kan dulu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita akan menerima apa? Kuasa. Ingat, jangan orang berpikir kalau menerima kuasa itu kuasa mujizat, kesembuhan ilahi. Itu mah gampang. Tapi yang utama kita menerima kuasa apa? Merubah diri kita dulu. Roh Kudus itu berkuasa merubah diri kita dulu. Yang dulunya suka dendam, suka ngomongin orang. Ya sakit hati, iri hati. Itu yang menerima kuasa itu dulu. Kuasa itu merubah hidup kita. Baru kita boleh menjadi saksi di mana? Di Yerusalem. Itu katanya sekitar rumah tangga kita. Di Yudea, ya setiap pergaulan kita. Samaria, orang-orang yang belum kenal Yesus. Dan ke ujung bumi, ya sampai di mana. Jadi kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun. Ingat, kuasa itu buat merubah kita dulu, baru merubah orang lain. Amin. Jadi mari. Hari-hari ini dunia sedang bingung, mau ngapain. Tapi orang percaya kepada Tuhan. Pasti dituntun Tuhan, harus berbuat apa. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bapak Ibu sudah penuh dengan Roh Kudus. Karena tidak seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Berarti Bapak Ibu sudah dipenuhi Roh Kudus. Pakai Roh Kudus itu untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati dan menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat.
Nah, Roh Kudus juga, kita diberkati Roh Kudus, merubah kita, baru kita boleh menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu. Saya percaya ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang Bapak Ibu terima saat Bapak Ibu menyatakan bahwa Roh Kudus itu luar biasa. Tuhan itu menyertai kita sebagai Immanuel. Jangan takut, dia selalu menyertai kita. Jangan takut, kita tidak sendirian. Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pengumuman GBI Anugerah Gria Asri 2 tanggal 14 Juni 2020. Shalom. Saudara diberkati hari ini. Saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja sepekan akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan hamba-Nya. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Berikut kami bacakan pengumuman dalam sepekan. Pertama, ibadah Hari Raya Minggu pukul 9 WIB. Ibadah Grow Generation hari Minggu pukul 12 WIB. Ibadah Youth dan GC hari Sabtu pukul 19 WIB. Semua ibadah dapat disaksikan di YouTube channel GBI Anugerah Gria Asri 2. Kedua, tetap berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara agar wabah COVID-19 ini segera berlalu dan Tuhan memberkati setiap tenaga medis yang menangani tersebut. Ketiga, berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Keempat, berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa dan negara kita. Kelima, kami menghimbau untuk jaga kesehatan dan kebersihan dengan menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Keenam, dihimbau untuk setiap jemaat tetap di rumah dan jaga kesehatan. Selalu pakai masker kemanapun sesuai himbauan pemerintah. Ketujuh, diharapkan para jemaat Tuhan agar tetap mengadakan persembahan supaya tetap ada perbendaharaan di rumah Tuhan dan untuk operasional gereja. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank BCA Cabang Cikarang dengan nomor rekening 52214377773 atas nama GBI Gria Asri 2, atau dapat dikumpulkan secara langsung kepada bendahara gereja, yaitu Ibu Resmina Simar Mata. Kelapan, puji Tuhan, gereja kita dapat ambil bagian dalam kegiatan bakti sosial atau baksos bagi jemaat Tuhan yang terdampak COVID-19. Kesembilan, GBI Anugerah Gria Asri 2 akan mengikuti instruksi dari pemerintah dan OTP GBI Gatot Subroto mengenai persiapan ibadah di gereja kembali sambil mempersiapkan seluruh protokol kesehatan. Kesepuluh, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati.
kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari sama-sama siapkan yang terbaik. Mari sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman yang sudah Tuhan taburkan pagi hari ini melalui hamba-Mu. Kami percaya lebih lagi Tuhan berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Bahkan setiap kami yang mendengarkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diubahkan, kami boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Namun sebelumnya kami akan berikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, bagi yang bisa memberikan Tuhan juga berkati melimpah. Kami siapkan hati kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, di mana kami boleh berkesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan melalui video streaming pada pagi hari ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan melalui video streaming pada pagi hari ini, semakin banyak jiwa-jiwa diberkati, khususnya jemaat-jemaat-Mu di Gereja Asri 2. Bapa, kami ucap syukur juga untuk hari ini Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, dimanapun hamba-Mu Engkau utus. Biarlah terus menjadi penyalur berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa untuk berdoa buat bangsa dan negara, di mana pada hari-hari ini bangsa kami sedang mengalami pencobaan, tetapi kami percaya pencobaan yang bangsa dan negara kami alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terus mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami boleh terus menikmati hadirat Tuhan, kami boleh terus menikmati kebaikan Tuhan, bahkan kami terus menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang boleh ada pada pagi hari ini melalui video streaming ini Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu khususnya di Gereja Asri 2, Tuhan terus berkati mereka ya Bapa. Di dalam setiap peristiwa yang boleh terjadi atas setiap keluarga-keluarga demi keluarga ya Bapa, mereka terus mengingat akan kebaikan Tuhan, atas berkat Tuhan, akan kemurahan Tuhan. Dan biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan dan masalah di dalam keluarga mereka masing-masing, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau adalah jawaban buat setiap peristiwa dan pergumulan yang mereka boleh alami hari-hari ini.
Oleh sebab itu Tuhan, kami terus menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap warga di mana Gereja Asri 2 ini boleh ada hari-hari ini. Biarlah gereja kami boleh menjadi berkat buat setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pengerja yang boleh melayani pada pagi hari ini Tuhan. Terus berkati mereka ya Tuhan. Apabila mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan juga hubungan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara pengerja dengan pengerja, antara gembala dengan jemaat, bahkan gembala dengan pengerja. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami terus merasa diberkati oleh karena firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah menjadi pokok-pokok doa kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap kami ya Bapa. Kami serahkan sekali lagi bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa buat bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, ajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan terima berkat, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Mari setiap engkau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.